Hai, namaku Dayat. Aku bekerja sebagai kurir di salah satu perusahaan ekspedisi ternama di Indonesia, di sekitaran kota Jakarta. Sehingga kalau bicara soal mistis antara percaya dan tidak percaya, karena aku belum pernah mengalaminya sendiri. Hiruk pikuk kota Jakarta, ditambah lagi bekerja 7 hari nonstop, membuatku tidak pernah merasakan hal-hal gaib sedikit pun. Apalagi aku juga tidak pernah mengirim paket hingga keluar kota, bahkan ke pelosok desa terpencil. Namun setelah kejadian yang aku alami sendiri, barulah aku meyakini kalau namanya dunia gaib itu memang benar-benar ada. Kejadian itu bermula saat kantor kami mengadakan acara liburan di daerah Banten, tepatnya di pantai Tanjung Lesung. Cerita ini bukan bermaksud menakut-nakuti ataupun mencemarkan nama baik tempat tersebut, hanya berbagi pengalaman mistis saat aku berlibur di sana. 1 minggu sebelum hari H, aku dan ketiga temanku melakukan survei terlebih dahulu. Survei lokasi sangat penting dilakukan agar acara yang kami laksanakan bisa berjalan lancar. Aku, Roni, Akmal, dan Rizal berangkat ke lokasi menggunakan mobil Avanza. Hanya aku dan Rizal yang bisa menyetir, sehingga kami saling bergantian mengemudikan mobilnya. Perjalanan dari Jakarta ke Tanjung Lesung memakan waktu kurang lebih 5-6 jam, tergantung berapa sering kita beristirahat dan tergantung kecepatan laju kendaraannya. Perjalanan pada saat survei ke lokasi tidak ada sesuatu keanehan terjadi. Sampailah kami di kawasan pantai Tanjung Lesung sekitar jam 3 sore. Sekedar bertanya simulasi biaya, dari biaya masuk ke tempat wisata hingga biaya penginapan. Setelah kedua belah pihak sepakat, kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Namun saat kami akan pulang, tiba-tiba Akmal meminta kami untuk membatalkan saja acaranya karena ada yang berbisik kepadanya, "Jangan ganggu rumah kami." Itu bisikan yang diterima oleh Akmal. Kami bertiga tertawa geli mendengar cerita Akmal, karena tidak mungkin kami membatalkannya, karena 50% biaya sudah kami bayarkan. Tidak mungkin untuk kami mencari lokasi yang lain. Memang di kantor kami ada 2 orang yang memiliki kemampuan supranatural, Akmal dan Topan. Akmal terkenal sebagai sosok yang alim, berbeda dengan Topan, orangnya selengean. Dia paling suka cerita yang berbau mistis dan klinik. Dalam perjalanan pulang, aku masih terngiang-ngiang apa yang Akmal katakan sebelumnya. Kali ini aku setengah mempercayai cerita Akmal itu, tapi aku tidak mau membahas hal ini pada teman-temanku. Sehabis maghrib kami memutuskan pulang ke Jakarta. Setelah perjalanan telah kami lewati, tapi masih di sekitaran kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Kebetulan saat itu aku duduk di bangku kemudi, menggantikan Rizal terlihat kelelahan di sampingku. Aku melirik ke kursi tengah melalui kaca di atas kepalaku. Akmal dan Roni juga sudah mulai terkantuk-kantuk. Namun, tanpa sengaja, aku melihat sosok bayang putih duduk di kursi belakang. Sosok itu berwujud nenek-nenek tua dengan rambut memutih semua. Tidak, itu hanya halusinasi. Aku memalingkan wajah ke jalan raya. 5 menit kemudian, aku lirik kembali ke kaca di atas kepalaku itu. Dan ternyata, nenek itu sudah tidak berada di sana. Syukurlah aku hanya berhalusinasi saja. Singkat cerita, waktu yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Acara liburan yang telah kami susun matang akhirnya terlaksana. Sekitar 1 mobil bus pariwisata berangkat ke lokasi yang telah kami booking sebelumnya. "Selamat datang di pantai Tanjung Lesung," ucapku saat kami melewati sebuah portal dengan tugu pembatas sebelah kiri bertuliskan Tanjung Lesung. Kekhawatiran seminggu yang lalu sebenarnya sudah sirna, dan cerita Akmal tentang bisikan gaib itu juga tidak berbekas lagi di benakku. Aku juga tidak menaruh curiga pada Akmal. Dia mendadak demam saat akan berangkat ke Tanjung Lesung. Dia sempat menelponku pagi-pagi buta. Dia tidak bisa ikut. Dia sebenarnya menyuruhku supaya tidak usah pergi ke sana. Aku abaikan saran Akmal, tidak juga menanyakan alasan kenapa aku harus membatalkan acara yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tersebut. Terlebih aku sebagai seksi acaranya. Tidak mungkin kalau aku sendiri tidak jadi berangkat. Aku tetap pergi bersama rombongan ke pantai Tanjung Lesung. Bus rombongan kami tiba di lokasi jam 9 pagi. Setelah menurunkan seluruh barang bawaan, kami menuju ke penginapan masing-masing. Penginapannya bernuansa camping ground.
Kami bermalam di sebuah tenda berukuran lumayan besar. Satu tenda berisi sekitar 4 orang, dan tenda-tenda kami menghadap ke arah laut lepas. Sampai dengan sore hari tidak ada yang janggal. Semua berjalan normal. Akan tetapi setelah azan maghrib berkumandang, keanehan demi keanehan terjadi. Tiba-tiba Ayu dan Ririn menemui kami di aula tempat acara puncak nanti akan dilaksanakan. Kebetulan aku bersama Rizal dan Gina sedang menyiapkan segala sesuatunya. Akhirnya Ayu bercerita kalau dirinya tadi melihat sosok wanita berbadan ular kurang lebih sebesar batang kelapa melingkar di depan toilet wanita. Ayu ini bukan supranatural, melainkan dia anak indigo, bisa melihat sosok yang tak kasat mata. Aku coba menenangkan teman-teman yang lain. Bisa jadi Ayu kurang istirahat, jadi cuma halusinasi. Belum sempat aku melanjutkan ucapanku, Rizal justru teringat ucapan Akmal beberapa waktu yang lalu. Kami bergidik ngeri. Tak kupungkiri, aku juga merinding ketakutan. Takut terjadi yang tidak diinginkan. Waktu tidak terasa bergulir begitu cepat. Aku sendiri berharap malam ini segera berlalu, supaya apa yang aku takutkan tidak benar terjadi. Setelah acara puncak selesai, kami mengadakan acara api unggun di tengah tanah lapang. Lalu dilanjutkan persembahan beberapa karyawan, dari yang bermain gitar sambil bernyanyi, ada juga yang melakukan stand up komedi dan lain sebagainya. Namun di saat kami sedang menikmati acara, tiba-tiba Gina mengayunkan kedua tangannya. Badannya melenggok ke sana kemari. Dia menari penuh penghayatan karena kami melihat Gina menari dengan mata tertutup rapat. Kami yang menyaksikan itu mengira Gina sedang menampilkan bakatnya menari tanpa diiringi musik. Itu suatu keterampilan yang luar biasa. Dari gemulai tubuhnya dan ketukan langkah kakinya memperlihatkan kalau Gina ini penari profesional. Namun dari kejauhan, sayup-sayup aku mendengar suara gamelan, seolah mengiringi tarian Gina ini. Mungkin sedang ada hajatan, pikirku. Aku juga tidak bertanya pada Rizal atau teman yang lain, karena bukanlah hal penting untuk ditanyakan. Gina terus melenggak-lenggok tiada henti, semua mata tertuju padanya. Yang mulanya kami terkesima dengan penampilan Gina, bahkan kami juga sempat memberikan standing applause buatnya. Tapi lama-kelamaan, Gina terlihat aneh. Tariannya yang semula lemah gemulai, mendadak kaku dan tak berirama. Beberapa saat kemudian, kedua matanya semula terpejam tiba-tiba melotot lebar. Matanya berwarna merah seperti terkena iritasi. Meskipun hanya disinari oleh api unggun, aku bisa melihatnya dengan jelas karena aku berdiri di samping Gina. Cukup Gina. Aku goyangkan tubuhnya. Kepalanya menoleh ke arahku, lalu senyum menyeringai seolah mau menerkamku. Bola matanya seakan mau keluar dari tempurung kepala. Tangannya masih terus menari tak berhenti sama sekali. Astaga Gina, bagiku sekuat tenaga, membuat teman-teman yang lain ketakutan dan baru menyadari kalau ada yang tidak beres. Ya, Gina kesurupan. Setelah menyeringai ke arahku, Gina kemudian tertawa cekikikan. Setelah itu menangis terseduh-seduh, lalu berteriak tidak jelas apa yang diucapkannya. Gina, sadar Gina. Kami berteriak menyadarkan Gina, tapi tindakan kami percuma. Cukup lama kejadian itu berlangsung. Dari arah yang tidak diduga, tiba-tiba Topan datang menghampiri kami. Dia berjongkok, mencoba berinteraksi dengan makhluk yang menguasai tubuh Gina. Gina memberontak sekuat tenaga. Beberapa dari kami yang memegangnya cukup kewalahan. Bibir Topan terus komat kami seperti sedang membaca sebuah mantra, lalu menempelkan telapak tangan berada di atas kepala Gina. Gerakan tangannya seolah sedang mencabut benda yang menancap di ubun-ubun. Setelah itu, melepas dan menangkapnya di udara dan melemparkan benda dalam genggaman tangannya ke arah laut lepas. Bersamaan dengan itu, tubuh Gina lemas seketika dan tak sadarkan diri. Kami membawanya kembali ke tenda. Acara malam itu pun berakhir. Semua teman-teman kami memilih ke tenda, takut hal serupa kembali terjadi. Keesokan harinya, setelah acara selesai dan kami kembali ke rumah masing-masing, tiba-tiba sebuah notifikasi chat WhatsApp terdengar olehku. Aku bergegas membukanya. Ternyata chat dari Topan. Dia mengirimkan sebuah foto padaku. Foto sebilah keris berukuran kecil dengan bentuk menyerupai semar. Aku tidak tahu persis nama kerisnya apa. Setelah itu Topan mengatakan kalau kejadian semalam adalah ulahnya. Dia bermeditasi di bibir pantai, sedang menarik benda pusaka keris semar itu. Saat prosesi penarikan pusaka, penunggu pantai meminta gantinya. Ia akan membawa salah satu teman Topan. Kebetulan, inilah yang terpilih. Akan tetapi, Topan berhasil menyelamatkan Gina. Aku tidak menceritakan ini kepada siapapun, termasuk kepada Akmal.
Aku memilih bungkam dan menjadikannya sebagai pengalaman cerita mistisku.